Untuk perlindungan maksimal, tahan lama, lakukan hal semacam ini. Lindungi tanaman durian Anda, tanaman durian kesayangan kita, dengan cara pemberian lapisan terhadap kulitnya dari serangan hama, penyakit, menggerek batang, dan juga hama-hama lain yang dapat bisa atau merusak tanaman kita. Campuran dari insektisida, fungisida, dan dolomit. Kapur pertanian, bukan cat ya, tapi kapur dolomit. Kapur pertanian. Halo, assalamualaikum. Masih di Manus Channel. Dan ini menindaklanjuti video saya yang lalu ya, di pohon durian montong yang sudah berusia lebih dari 15 tahun ini. Ukurannya lumayan besar, sudah menghasilkan pundi-pundi cuan yang cukup berharga di musim kemarin. Dan ini adalah penampakan dari kerusakan yang sangat-sangat ya disayangkan ya. Ini ada yang bilang kanker batang, ada juga penggerek batang. Karena kalau kanker batang itu memang saya pernah dengar di tiap bibit pokok atau pohon durian itu sudah membawa bibit apa ya namanya ya, benih dari kanker batang. Hanya saja kerusakannya itu kadang parah kadang tidak, dan ini termasuk salah satu yang agak sedikit mengenaskan ya, karena batang bawahnya sampai begini. Kemarin lalu sudah saya lakukan penanganan pengelotokan kulit tua atau kulit mati yang sudah apa namanya ya, sudah pecah-pecah kulitnya ya, kulit luarnya tentunya hampir sampai atas sana sudah saya kupas kulit tuanya atau kulit matinya. Dan ternyata di bawah sini ketahuan kalau terjadi kerusakan seperti ini. Sangat disayangkan kalau dibiarkan. Ini juga seperti lubang-lubang kecil ini ya, ini kemungkinan ada makhluk hidupnya di dalam ini, entah penggerek batang atau ulat apa gitu. Coba kita lihat apakah masih ada makhluknya. Kita lihat sedikit tuh, pada bolong-bolong begini. Sayang sekali, sumber cuan bisa hilang nih gara-gara makhluk seperti ini. Ini mungkin ya, oh bukan, masih di dalam. Takutnya kalau sampai masuk ke batang bagian dalam dulu, agak sulit penanganannya. Tapi ya tetap saja kita wajib untuk ikhtiar bagaimana caranya menyelamatkan dari kerusakan yang disebabkan oleh hama penyakit dari tanaman durian. Ini sekedar info saja, berbagi sharing bagaimana cara penanganan di tempat saya ini ya, kalau sudah terlanjur parah seperti ini. Tuh di dalamnya tuh. Jadi sebenarnya tuh ya mesti sampai kayak gini loh. Sebenarnya tuh istilah mencegah lebih baik daripada mengobati itu benar-benar berharga. Jangan biarkan tanaman kesayangan kita kalau sudah terlanjur parah seperti ini bisa menyebabkan kematian ya bahkan. Jadi untuk perawatan kalau bisa usahakan rutin. Pencegahan itu lebih baik daripada kalau sudah terlanjur seperti ini. Nah, selanjutnya saja untuk penanganan, karena kemarin saya sudah melakukan pengelotokan kulit, kemudian saya melakukan penyemprotan ke seluruh batang yang sudah saya kuliti ya, kulit luarnya. Karena ini juga masih ada tanda-tanda penghuni dari lubang-lubang kecil ini. Tandanya apa? Tandanya berair seperti ini. Nih contoh, masih ada bekas airnya, masih basah ini. Kemungkinan di dalamnya ini masih ada makhluknya. Meskipun sebagiannya kering, tapi di lubang yang ini masih basah mengeluarkan cairan. Dan kalau saya melakukan pengeboran seperti ini satu persatu itu akan lama. Jadi saya akan langsung ke intinya penanganan, yaitu dengan cara pengecatan menggunakan bahan-bahan seperti ini. Langsung saja ke bahannya. Bahannya adalah ini, saya menggunakan 3 bahan, 4 bahan tentunya, sama medianya. Cukup siapkan ember bekas ya dengan air secukupnya, kemudian kapur dolomit. Bahan untuk proses pengecatannya saya menggunakan kapur dolomit dengan jumlah takaran secukupnya, sebenarnya tergantung kebutuhan ya, bisa setengah kilo, bisa seperempat, bisa 1 kilo lebih, tergantung kebutuhan untuk berapa pohon gitu. Kalau ini hanya sekitar 1 pohon tapi lumayan besar ya, dikira-kira sajalah, tidak ada takaran pastinya. Kemudian sekiranya sudah cukup, puas, jangan lupa ya untuk proses pengecatannya nanti. Kemudian
tambahannya adalah ini. Kemudian kita ambil sedikit air untuk proses pengadukan insektisidanya. Kalau insektisida ya relatif atau terserah masing-masing merek ya. Saya tidak terlalu fanatik dengan merek, yang penting fungsinya adalah insektisida, membunuh hama tanaman. Untuk takarannya ya, karena ini pekatan dan gunanya untuk menempel di batang, jadi kira-kira saja sekali tuang langsung pure, kecuali kalau disemprotkan ke daun itu ada sesuai takaran yang tertera di label ya. Tapi kalau untuk batang dan kasus seperti ini cukup menggunakan feeling saja. Dan ini untuk jamurnya saya menggunakan Ami Startup ya, atau kalian jika menggunakan merek lain juga tidak masalah. Untuk jamur kayaknya tadi sudah cukup aman, hanya saja inseknya saja itu yang over penyerangannya. Kita aduk-aduk dulu, kira sudah cukup larut, kita tuang lagi ke ember, kita jadikan satu. Ini adalah bahan untuk pengecatan nanti ke batang yang terkena kanker batang atau diserang hama penggeret batang. Karena proses penyemprotan kemarin, setelah dilakukan penyemprotan tiba-tiba hujan, nah itu tuh yang agak sedikit galau, membuat galau kita para petani atau pekebunnya. Oke, untuk yang terlalu parah seperti ini perlu dikupas lagi ya, agar bagian dalamnya terlihat apakah masih ada hamanya. Sudah cukup. Sampai bagian dalam juga dihajar nih sama penggeret batang dan juga kanker batang basah. Oke, kiranya sudah cukup. Nih, lihat nih, makhluknya ada di sini nih, tengah batang. Semoga masih bisa terselamatkan nih. Oke, sekiranya sudah cukup, kita bisa memulai proses pemolesan, pengecatan atau pemberian campuran dari kapur dolomit, insektisida dan juga fungisidanya. Dengan cara seperti ini semoga tanaman kesayangan kita yang terkena serangan penyakit bisa sembuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba semuanya keliling, bahkan nanti kalau bisa sampai ke atas sana. Karena butuh proses waktu ya, saya akan percepat saja. Saya akan percepat videonya. Oke, seperti inilah kurang lebih cara yang saya lakukan untuk mengobati pohon durian yang sudah terlanjur terkena kanker batang atau juga serangan dari hama penggeret batang. Jadi cukup menggunakan kapur dolomit, insektisida dan juga fungisida, campurkan jadi satu, kemudian cat. Kemungkinan nanti juga akan sampai atas sana. Saya akan melakukan proses pengecatan dengan begini. Semoga saja bisa sembuh ya dari serangan hama dan juga penyakitnya, karena sayang sudah terlanjur terlalu sering mengeluarkan buah tiap musimnya ya, durian montong ini. Kemarin lalu saya sudah melakukan proses pruning, kemudian juga masuk musim kemarau ini, masuk juga pula pupuk pembuahan, pupuk generatif, tapi
ternyata masih hujan. Itulah nasib dari petani, dikira sudah kemarau ternyata masih aja hujan, masih aja ada hujan. Jadi pupuknya ya gitulah, mengalir. Kalau kita main kocor atau main tabur ketika hujan ya ikhlaskan saja. Semoga masih ada yang bisa diserap oleh pohon ini. Oke, cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.